Malam ini penyanyi melankolis Memes merayakan ulang tahunnya ke-40 di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Perayaan ini menjadi sangat luar biasa karena selain percaya pada falsafah Life Begins at 40, saat ini Memes kian merasakan betapa Tuhan telah memberinya anugerah yang tak ternilai. Kesetiaan dan ketulusan cinta yang diberikan Adi MS suaminya ditambah lagi kasih sayang yang diberikan dua anaknya adalah bagian dari anugerah itu. Di bidang tarik suara... Rasanya belum ada artis yang seterbuka Steve Emmanuel. Meskipun sampai hari ini belum menikah resmi dengan Andi Soraya, Steve tidak pernah menutup-nutupi. Steve dan Andi Soraya bahkan sering muncul ke depan publik bersama Darren, bocah 2 tahun hasil hubungan tanpa nikah mereka. Steve yang ditemui Cek dan Richard Rabu sore di Jakarta kembali berbicara tentang kehidupan yang dijalaninya. Masih nggak ngerti ya, kalau aku jelasin situasi, kenapa saya belum ambil keputusan. Ada sesuatu yang sangat parah yang akan terjadi kepada saya. Tidak ada hubungan dengan manajemen, tidak ada hubungan dengan karir. Masalah pribadi. Hidup bersama tanpa ikatan nikah jelas sulit diterima di sini. Namun demikian, Steve tetap yakin bahwa apa yang dilakukan adalah demi kebaikan seseorang dan dirinya sendiri. Apa yang orang pengen tahu? Ya kan? Apa yang pengen tahu? Alasan kenapa aku belum nikah. Kalau aku bilang aku tidak bisa kasih tahu. Kenapa kamu gak bisa kasih tahu? Kalau aku ngomong kenapa, mereka nggak sedikit kebayang apakah ada pihak yang lain yang akan merasa terhina. Kalau aku ngomong lebih panjang, silakan. Tapi nanti aku pulang ke rumah aku berantem gara-gara wartawan lagi. Apa lagi? Aku pengen hidup sama anak saya, itu aja. Aku pengen ketemu anak tiap hari. Tapi bagaimana jika masyarakat memprotes? Kita sih mau ngomong apa? Aku nggak bisa buka kartu, aku nggak bisa ngomong kenapa aku nikah atau tidak nikah. Terus kalau kita nikah mereka tanya kenapa. Terus kalau kita nggak nikah mereka tanya kenapa. Kalau kita putus atau cerai atau apa mereka tanya kenapa. Ya kan? Jadi kanan salah, kiri salah, semua salah gitu. Sebuah surat kabar pernah memuat surat pembaca yang isinya memprotes ucapan Steve di infotainment. Di situ Steve seakan heran dengan sikap masyarakat terhadap kehidupan yang dijalaninya. Jadi gini, sebenarnya aku kalau untuk komentar itu nggak ada komen sebenarnya. Tapi kalau orang minta penjelasan aku bisa bilang satu. Kalau kita pakai akal, kita harus tahu kalau wartawan yang selalu ngedit dan potong-potong apa yang ditayangkan. Orang bisa tanya, gimana kabar Steve? Saya ngomong baik-baik aja, nggak ada masalah. Potong. Mereka ganti narasi dan bilang, gimana menurut kamu soal seks bebas? Baik-baik aja, nggak ada masalah. Terus kita disalahin. Jadi sampai kapan akan terus menjalani hidup seperti itu, Steve? Sampai ada resolusinya. Sampai kita udah sepakat untuk, ya sekarang gini. Belum tentu kita belum nikah, bisa aja kita belum nikah, tapi itu bukan urusan orang, ya kan? Dan kalau misalnya kita, ya kalau kita nggak bersedia kasih tahu orang, ya itu terserah kita, ya kan? Di ulang tahunnya ke-40 yang jatuh pada hari ini, penyanyi Memes mengaku cukup berbahagia. Mempunyai Adi MS sebagai suami yang luar biasa dan memiliki 2 orang anak yang tak kalah luar biasa. Malam ini penyanyi melankolis Memes merayakan ulang tahunnya ke-40 di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Perayaan ini menjadi sangat luar biasa karena selain percaya pada falsafah Life Begins at 40, saat ini Memes kian merasakan betapa Tuhan telah memberinya anugerah yang tak ternilai. Kesetiaan dan ketulusan cinta yang diberikan Adi MS suaminya ditambah lagi kasih sayang yang diberikan 2 anaknya adalah bagian dari anugerah itu. Di bidang tarik suara pun Memes tergolong sukses. Yang lebih luar biasa lagi, perayaan ulang tahun kali ini merupakan acara langka. Sebab semenjak menikah baru kali ini Memes mau ulang tahunnya dirayakan. Kemarin sore Memes dan keluarga berbincang-bincang dengan tim Cek dan Dicek di kediaman mereka di Bilangan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selama kita berkeluarga gitu, Memes tuh nggak pernah mau dipestain. Dia bilang ngapain buang-buang duit gitu. Selalu dia mestain saya gitu dan surprise gitu. Terus mestain Kevin, mestain Tristan. Dia nggak pernah mau dipestain. Nah, kali ini tiba-tiba dia ngomong gitu, kalau saya sekarang pesta sekali-kali boleh nggak ya? Wah, jadi saya tangkap itu sebagai satu yang penting gitu. Saya sih yang jelas merasa bahagia karena di usia yang sekarang selama ini ya setidaknya sudah banyak yang tercapai gitu. Ya alhamdulillah atas izin Allah ya dia. Senang juga anak-anak udah gede. Mas Adi juga masih tambah gede.
Di tengah gonjang-ganjing rumah tangga banyak selebriti, keluarga Memes dan Adi menjadi contoh sebaliknya. Tak secuil gosip pun pernah menyentuh kebersamaan mereka. Bahkan ketika Memes laku keras sebagai biduan dan suaminya laku keras sebagai konduktor pun, berita tentang sejoli ini selalu yang manis-manis. Tentu mereka punya resep untuk bisa seperti itu. Ya mungkin karena kita ngerasa kita biasa-biasa aja gitu. Wajar-wajar. Jadi wajar-wajar kita jalani, wajar-wajar aja gitu. Kalau kadang-kadang kita jadi sorotan pada suatu event, ya memang karena kerjaan kita memang harus jadi sorotan. Tapi lepas dari situ ya kita menjalani kewajiban keluarga ini seperti halnya rekan-rekan kita yang non seniman gitu ya. Nah, saya berpikir sebagai kepala rumah tangga kali ini ya, bagaimana saya bisa menjadikan keluarga ini, memimpin keluarga ini sedemikian rupa sehingga masing-masing bisa mewujudkan aspirasinya dengan sebebas-bebasnya dan dengan kondisi yang optimal, seoptimal mungkin. Jangan sampai ada satu mau berkembang tetapi terhalang oleh anggota keluarga lainnya gitu. Jadi kalau bisa kita jadi yang the best dari yang kita mampu gitu, bukan the best yang terlalu ngawang-ngawang sehingga jadi beban kita sendiri gitu. Kebersamaan, keterbukaan adalah ciri keseharian Memes dan keluarganya. Dengan Adi yang menikahnya 9 September 1987 dengan anaknya Kevin Aprilio kelahiran 7 April 1990 dan Tristan Juliano kelahiran tanggal 15 Juli 1997, Memes selalu menempatkan diri sebagai istri dan ibu yang baik. Mereka juga selalu mempunyai alat yang spesifik dalam kebersamaan itu, yakni musik. Dan kita selain di tempat tidur, ngobrol terus ya main musik. Gitu, dengerin musik, main musik, masing-masing dengerin musik kesukaannya masing-masing kayak gitu. Terus Apa yang diinginkan kedua anaknya pada saat Memes sudah berusia 40 tahun hari ini? Ya di umur 40 ini mama, saya cuman harap ya mama sehat-sehat, ya nggak penyakitan. Terus ya mama tetap masih sayang sama kita bertiga. Terus dan mama ya makin apa ya makin ya makin awet gitu ya. Maksudnya awet muda gitu. Ya amin ya. Kita awetin aja. Semoga cepet kurus. tuh pemirsa, saya disuruh kurus padahal udah kurus. Nah, terus ya semoga cepet cantik. Semoga tetap cantik. Terima kasih. 1, 2, 3. Mama, kita bertiga Mau ngucapin selamat ulang tahun. Makasih. Beberapa berita aktual selebriti akan kami rangkum menjadi satu sajian yang menarik seperti yang berikut ini. Setelah hari Minggu kemarin, kelompok pertama kontestan Indonesian Idol 2 menikmati indahnya kawasan Fun Park Alam Sutera Tangerang. Hari Kamis kemarin giliran kelompok kedua berkesempatan menikmati indahnya dunia fantasi. Kunjungan para kontestan Indonesian Idol kedua ke dunia fantasi merupakan salah satu kegiatan refreshing bagi mereka untuk persiapan workshop yang akan disiarkan langsung dari Studio 4 RCTI nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kesempatan kali ini mereka jadikan ajang menenangkan diri untuk melupakan sesaat beban persaingan untuk menjadi finalis Indonesian Idol 2. Persiapannya hari ini kita mau help. Kita udah latihan, ya. Lupakan, simpen dulu. Untuk sementara simpen dulu. Hanya berpikiran Bergembira saja. ya. Untuk sementara pokoknya kita berpikiran untuk kita melepaskan segalanya, segala aura-aura negatif, kita masukkan aura-aura positif. Betul teman-teman? Kontestan yang terdiri dari Hari, Ronald, Nikita, Amelia, Kiki, Judika, Yudi, dan Andri ini akan berjuang untuk memperebutkan 4 kursi finalis yang nantinya akan bergabung dengan 4 finalis yang telah terpilih di kelompok pertama dan kelompok ketiga yang akan dipilih minggu depan. Ada yang menarik dari mereka berdelapan ini dalam menjagokan siapa nanti yang akan lolos. Mereka ternyata menjagokan diri mereka sendiri. Kalau aku sih berada di grup ini udah senang banget dan semuanya itu bagus-bagus gitu. Semuanya juga maksimal. Semua memberikan karakter dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi we'll see tomorrow. Aku menjagokan. Semuanya keren-keren, gila susah. Siapa coba yang menang di antara kita? Hah? Iya, aku menjagokan diriku sendiri. Pasti aku menjagokan diriku sendiri. Pilih aku ya.
Ya, sama menjagokan diri sendiri karena semuanya juga bagus-bagus dan good. Aku juga menjagokan diri aku sendiri, Amelia, tapi yang pasti apa ya? Kita